Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Yami, kita masih membahas mengenai bagaimana menghangatnya bursa calon ketua umum, terutama yang melibatkan para jenderal, baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan. Nah, kalau misalnya kita lihat tim yang di belakangnya yang mendukung, kita lihat Jen Edi Rahmayadi ini ada kelompok 85 yang mendukungnya sebagai calon ketua umum PSSI, dan juga mungkin Muldoko juga memiliki dukungan tersendiri seperti itu. Anda melihat bagaimana nih orang-orang di belakang kedua tokoh ini? Ya, kalau sekilas kita melihat dari peta dukungan, tentu sekilas posisi Edi Rahmayadi lebih lebih di atas begitu ya, karena di situ ada kelompok 85 pemilik suara dari 107. Kalau itu saja dijadikan kepastian, maksudnya itu 85 suara itu pasti memilih Edi Rahmayadi, maka sudah bisa dipastikan dia akan menjadi ketua umum PSSI. Tapi kita tahu ini adalah organisasi begitu. Proses pemilihan organisasi ya kita tahu selama ini pasti ada dinamika menjelang Kongres begitu. Tapi kalau kita melihat memang suara dukungan yang ada memang dari klub-klub, terutama klub ISL, sudah lebih mengarah kepada Edi Rahmayadi ini dalam kelompok 85 itu. Oke, kalau misalnya kita juga membicarakan mengenai nanti pada saat Kongres pemilihan ini kan bertempat di Makassar seperti itu. Ada juga kekhawatiran nih, jangan-jangan lokasi ini juga menguntungkan salah satu calon ketua umum nih. Gimana tanggapan? Ya, itu bisa saja terjadi, tapi kita tahu sebelum proses sebenarnya Kongres itu kan sebuah proses yang berlangsung cukup lama, dari mulai pendaftaran, masa banding, dan juga masa penetapan calon. Nah, di proses-proses itu saya kira sudah terjadi sebuah komunikasi dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah terjadi, karena kita tahu pemilihan ini tidak hanya memilih ketua PSSI, tapi memilih paket anggota komite eksekutif dan juga wakil ketua PSSI. Jadi yang maju di sana nanti, di Makassar nanti, saya kira sudah dengan gerbong-gerbong suaranya sendiri, sudah ada paket-paketnya sendiri. Jadi mungkin saya kira 60% sudah terbaca begitu, siapa mendukung siapa itu sudah terbaca. Jadi perubahan dukungan ya mungkin saja terjadi, tapi saya lebih yakin bahwa arah sebelum Kongres ini sudah terbaca begitu. Klub mana mendukung mana, Asprof mana mendukung mana, sudah terlihat tergambar. Sudah terlihat terbaca seperti itu ya. Baik, kembali kepada tokoh dari pemimpin PSSI sendiri, tidak hanya kemudian dia harus membahas ataupun kemudian mempertahankan relasi dengan klub-klub sepak bola seperti itu. Ini juga kan harus bisa merangkul pemerintah dan juga mengakomodir kepentingan nasional. Pemerintah juga kemudian berharap ini ketua umum PSSI yang baru juga bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Anda melihat tokoh seperti apa yang seharusnya bisa kemudian menjembatani antara kepentingan klub-klub sepak bola, kepentingan sepak bola dengan kemudian pemerintah sebagai regulator seperti itu? Ya, saya kira tokoh yang punya jaringan yang cukup luas, komunikasi yang cukup baik, dan juga pengalaman organisasi ya, karena kita tahu 3 syarat itu tentu menjadikan sebuah organisasi itu bisa lebih fleksibel begitu bergerak, karena kita tahu PSSI bukan organisasi yang berdiri sendiri begitu, ada pemerintah, Kemenpora dalam hal ini, juga ada FIFA di hal lain gitu. Jadi jaringan dari seorang ketua umum sangat diperlukan. Nah, terkait hal itu ya, mengapa saat ini muncul figur-figur dari institusi TNI begitu ya bisa dipahami, karena institusi TNI ini juga adalah orang yang selama ini memiliki relasi yang baik dengan pemerintah tentunya begitu ya. Oke, tadi dikatakan sebelumnya pada saat pemimpin-pemimpin PSSI sebelumnya ini kan sudah memiliki program-program yang di atas kertas bagus seperti itu, tapi implementasinya kemudian kurang. Nah, ini sebetulnya apa yang kurang? Apakah komitmennya atau apanya sih, Mas Yami? Ya, saya kira yang membuat program ini susah terlaksana yaitu organisasi secara umum begitu, tim, karena organisasi ini kan butuh tim yang kuat, tim yang tepat begitu, dan selama ini yang ada di tubuh PSSI ini lebih pada balas jasa begitu, siapa mendukung siapa sehingga akhirnya mendapat posisi, terutama di posisi komite seperti itu ya. Iya, lebih seperti itu bahasa tegasnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat memang yang diperlukan saat ini, ketua umum PSSI bisa memilih orang tepat di posisi yang tepat begitu. Orang yang mengerti apa yang harus dilakukannya, apa yang tujuan dia untuk duduk di kursi PSSI itu, dia punya tujuan yang memang untuk memajukan sepak bola, bukan tujuan-tujuan lain yang menjadi motif utama begitu. Oke, menurut Anda seberapa penting seorang pemimpin PSSI dengan tim yang ada di sekelilingnya untuk dipilih orang-orang yang tepat seperti itu? Bagaimana sih sebetulnya sinerginya selama ini? Ya, kalau kita lihat terutama di kepengurusan kemarin ya, kita tahu bahwa dalam tim PSSI sendiri tidak cocok gitu. Akhirnya muncul kubu-kubu yang
kalau kita berkaca dari Kongres 2011 ya, yang akhirnya menyebabkan perpecahan besar begitu. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Kita harapkan ke depannya memilih tim ini benar-benar tim yang kompak, tim yang profesional, dan tim yang tepat bekerja dan mengerti cara bekerja di sepak bola nasional gitu. Bukan orang yang memang karena mendukung mendapat imbalan balas jasa begitu, dan akhirnya yang terjadi justru saat organisasi berjalan tidak pada fungsi yang optimal. Nah, kalau dilihat dari bursa calon ketua umum yang ada sekarang nih, kira-kira tokoh yang mana yang menurut Anda bisa kemudian memangkas friksi yang ada dalam tubuh PSSI sehingga tidak ada kubu-kubu lagi seperti itu? Ya, saya kira sulit ya untuk menyatakan tokoh mana begitu. Karena untuk membuktikannya itu kita harus melihat dulu sejauh mana mereka mengumumkan program. Sejauh ini kan belum ada program-program yang mereka ingin mereka sampaikan gitu. Tapi poin saya adalah siapapun orangnya, selama dia itu menganut sebuah semangat transparansi, semangat disiplin organisasi, dan juga profesionalitas, ya patut kita dukung dan apresiasi begitu. Dan tadi yang perlu ditegaskan adalah bagaimana transparansi dalam tubuh PSSI sendiri ya. Kalau misalnya kita membahas mengenai transparansi ataupun reformasi total dari PSSI, kira-kira nanti langkah pertamanya untuk prioritas utama saja, Mas Semi, apa sih yang harus dilakukan? Kalau saya sih, menurut saya yang patut benar-benar untuk dikawal itu adalah proses kongresnya. Yang langkah pertama untuk mewujudkan PSSI yang bersih, proses kongresnya juga harus bersih begitu. Ini adalah yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh ini. Kalau dia mau memperbaiki, ya jangan ada lagi politik uang, jangan ada lagi politik transaksional. Jadi sejak awal sudah melangkah ke PSSI dengan semangat transparansi yang baik begitu. Kalau sudah dari awal melakukan dalam tanda kutip politik uang begitu, ya kita bisa berharap apa ke depan gitu. Dan di sini saya kira juga peran pemerintah sangat penting gitu untuk mengawasi proses kongres agar nantinya berjalan kongres yang sehat. Walaupun memang pemerintah tidak boleh campur tangan langsung ya, tapi sebagai pengawas pemerintah bisa saja melakukan pengawasan ketat, terutama dari segi proses kongres gitu. Saat ada ditemukan indikasi adanya jual beli suara begitu, pemerintah bisa saja untuk mengungkap ini dan juga membuktikan hal ini ke FIFA begitu, dan FIFA bisa menindak orang-orang yang terlibat ini seperti yang terjadi di beberapa federasi begitu. Setelah ketahuan ada jual beli, maka hukumannya sangat berat. Apakah karena itu juga kemudian ketika ada dua jenderal yang satu aktif, yang satu purnawirawan masuk dalam politik sepak bola Indonesia, ini kemudian menjadi perhatian besar karena harapannya menjadi begitu tinggi untuk kemudian membuat PSSI ke arah yang lebih baik seperti itu, Mas Semi? Iya, itu mungkin ya, karena aparat tentu orang yang taat hukum gitu. Orang butuh organisasi PSSI terutama sepak bola yang selama ini dalam tanda kutip banyak isu-isu miring seputar mafia sepak bola, butuh orang yang mengerti hukum dan menjalankan hukum sehingga praktik-praktik mafia ini bisa diberantas. Semangat seperti itu memang ada begitu, tapi ya lagi-lagi tidak jadi jaminan tentara atau sipil bisa melakukan hal itu begitu. Jadi kita harus hanya bisa menunggu saat ini, dan kita hanya bisa melihat apakah program, apakah realisasinya juga sesuai kenyataan yang ada saat ini. Ya, kalau dia memiliki program yang baik dan juga semangat yang baik dan itikat yang baik, ya patut kita dukung. Apresiasi gitu. Ya seperti itu. Baik, Mas Semi, kita akan dengarkan bagaimana kemudian pendapat dari Pak Robert di Jakarta. Selamat pagi, Pak Robert. Ya, nampaknya komunikasi dengan Pak Robert sebelum kita dengarkan aspirasinya saja sudah terputus seperti itu. Kita kembali ke Mas Semi. Mas Semi, tadi dikatakan sempat ada mafia sepak bola seperti itu. Ini sebetulnya praktek mafia di tubuh PSSI ini apakah sudah memang menggurita sehingga membutuhkan kerja ekstra untuk memutus rantai itu? Ya, ini sebuah persoalan serius ya, dan juga ini bukan persoalan yang terjadi di PSSI saja, tapi di hampir seluruh organisasi sepak bola dunia begitu, bahkan FIFA yang berdiri di negara yang dalam tanda kutip indeks korupsinya rendah saja dihantam isu korupsi, apalagi yang terjadi di Indonesia begitu. Dan ini yang patut kita awasi, yang selama ini kan kita hanya mendengar saja, isu-isu saja, dan ini adalah persoalan serius ya, dan ya kita harapkan saja calon ketua PSSI nanti atau yang terpilih nanti bisa
tidak sekedar melempar wacana soal memberantas saja, tapi melakukan tindakan untuk memberantas dengan kerjasama. Implementasinya kemudian dibutuhkan ya. Ya baik, Mas Hemi, kita akan kembali berkomunikasi ataupun mencoba menghubungi penelpon Berita Satu. Ada Pak Robert di Jakarta. Selamat pagi Pak Robert. Ya, selamat pagi Pak Robert. Silakan tanggapannya mengenai bursa calon ketua umum. Selamat pagi, Berita Satu. Ya. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Berita Satu ya Ibu. Iya, terima kasih Bung Sami. Iya, saya rasa ini untuk ketua PSSI-nya. Halo. Ya, silakan Pak. Halo, saya rasa harus dari orang-orang bola, artinya bekas mantan-mantan pemain nasional. Halo, ya, halo. Artinya kita akan pilih kalau bisa ya bekas pemain nasional yang benar ngerti bola, bener. Pemain nasional yang benar-benar tahu bola, suasana bola, orang-orang bola. Jadi kayak seperti ini pemerintah harusnya cuma hanya memantau, nggak bisa terlalu mengoreksi gini nih. Kita bikin rusak aja, Pak. Iya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih Pak Robert dari Jakarta. Kalau dari Pak Robert dari Jakarta ini inginnya kemudian menjadi calon ketua umum ataupun ketua umum nantinya adalah misalnya mantan pemain nasional atau betul-betul orang dari bolanya itu sendiri, seperti itu ya, Mas Hemi, tanggapannya? Ya, ini sebuah ide yang cukup baik ya. Dan kalau kita mencontoh organisasi olahraga Indonesia yang sukses begitu, seperti kita mencontoh PBSI ya, bulu tangkis, itu kan juga diisi oleh orang-orang bulu tangkis juga. Walaupun ketua umumnya bukan berlatar pemain atau pelatih begitu, tapi struktur pengurusnya dan orang-orang pelaksana di lapangannya adalah orang-orang yang mengerti memang bulu tangkis. Dan betul tadi, kalau ke depannya PSSI dipimpin siapapun ya, kita butuh memang orang-orang ya seperti mantan pesepak bola atau mantan pelatih yang tahu kondisi di lapangan, sehingga dia juga bisa menjalankan ide-ide baik gitu yang sudah diimplementasikan lewat program-program pengurus dengan tindakan yang memang menurut saya memang wajar begitu apabila mantan pemain atau mantan pelatih itu masuk dalam kepengurusan. Gitu. Selama ini kiprahnya seperti apa mantan pemain ataupun mantan pelatih? Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Hemi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Jurnal Pagi akan segera kembali sesaat lagi.